Alhamdulillah, ini saya ikut pelaksanaan dialog tentang kesehatannya pas-pasan. Tapi kalau UGM yang mengundang saya tak berani datang. Samping bawahnya makna dari itu. Oleh karenanya saya ingin memberikan pendapat saja. Lebih banyak waktunya nanti kemudian saya kira akan lebih fokus pada titik-titik mana yang menjadi krusial pelaksanaan Pancasila. Saya akan memulai begini. Pancasila sebagai nilai dan tatanan pasti tidak bisa berdiri dengan sendiri. Dia harus didirikan. Dia tidak bisa tegak dengan sendiri. Kecuali dia ibarat foto, dia berlebih. Nah, bingkai itu di luar foto. Bingkai yang paling utama adalah bingkai yang bersifat konstitusional, bingkai moral penyelenggaraan. Yang ketiga, bingkai tentang imunitas menghadapi intervensi. Baik intervensi secara perspektif, war of perception, atau intervensi pada pilar-pilar pokok kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelihatannya Pancasila sebagai tata nilai ini mendapat pasangannya di Undang-Undang Dasar 45. Dan pada waktu itu memang ada selisih, tapi tidak ada. Selisihnya adalah kemungkinan adanya perkembangan di budaya. Nah, perkembangan ini juga sudah tercantum di dalam ayat Undang-Undang Dasar yang memungkinkan. Nah, tetapi kalau kita melakukan pendekatan sejarah, bingkai yang seharusnya konstitusional itu, ini masih sangat dipengaruhi oleh nuansa rezim eksekutif yang berkuasa pada zaman. Sekarang pada waktu Pancasila lahir, kalau kita melakukan pendekatan historik, Pancasila masih dilobek-lobek, ada pemerintahan, DI, Batista, dan sebagainya. Lalu dicoba untuk diubah secara konstitusional, dikonsekuensikan, dua-duanya gagal, baik militer maupun konstitusi. Inilah yang kemudian melahirkan Pancasila Sakti. Saktinya Pancasila itu sebetulnya tidak hanya pada teks dan maknanya, tapi karena perimbangan kekuatan heterogen yang ada di Indonesia. Jadi kalau dibawa ke kiri, yang kanan mesti itu. Kalau dibawa ke kanan, yang kiri mesti itu. Kalau dibawa ke tengah, yang kiri kok tidak bergumam, yang kanan. Kalau waktu ada terorisme misalnya, militer ikut yang Pancasila beneran sama yang kiri teror. Tapi begitu PKI ada muntut-muntut, apa bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia bermuntut-muntut. Ini langsung yang tengah sama kanan
berat. Jadi keseimbangan reaktif di dalam harmoni itulah letak dalam eksamen. Nah, sekarang ini ganti setelah tahun 55 konstituen gagal, ganti dekret. Nah, ganti dekret ini kemudian melahirkan manifesto. Tahun 60 melahirkan G30S 65. Nah, ketika itu Bung Karno yang penggali Pancasila mempunyai dua fungsi. Fungsi sebagai tokoh yang menyayangi dan fungsi sebagai tokoh nasional yang mendunia. Nah, secara ajaran Bung Karno itu saya sudah meneliti, semuanya tidak ada yang tidak religius. Hanya formatnya yang jelas. Tapi substantif itu religius. Kalaupun kemudian ada masyarakat, kalaupun ada New Energy Forces, kalaupun ada Odebos, itu adalah pergeseran strategis, bukan pergeseran ideologis. Nah, di sini banyak orang tidak membedakan. Setelah Bung Karno berkuasa efektif tahun 60 sampai 65 itu, kita melihat bahwa lebih banyak strategis internasionalnya daripada Pancasila. Ada Masakom, ketika Masakom bersatu, tapi oleh orang komunis dibilang Masakom jiwa, sehingga mau diubah menjadi ideologi. Nah, gerakan-gerakan anti barat juga mengikuti gerakan anti timur. Kenapa yang anti imperialis di timur? Ini kan masalah strategis, tidak selalu masalah substansi. Nah, akhirnya di dalam penyusunan kabinet pun aneh. Ada ketua MPRS jadi Menko, begitu pada waktu itu. Jadi sebenarnya selain kita punya kemauan menegakkan Pancasila melalui Undang-Undang Dasar, itu masih dipengaruhi oleh nuansa kecondongan perzimnya. Ganti kemudian Pak Harto. Kata Pak Harto, Pak enak zamanku tuh. Ini itu karena dia orang Solo. Pak enak zamanku tuh. Kenapa? Pada waktu itu keseimbangan relatif ada, kebebasan yang hilang. Nah, ketika kebebasan ini mendesak muncul, terjadi paripurna. Waktu berubah, ini control of change, itu tidak. Maka terjadilah amandemen yang berturut-turut 4 kali. Di dunia manapun tidak pernah ada undang-undang dasar yang tidak diubah. Tapi mengubahnya itu pakai sopan santun. Jadi kalau bahasa santrinya pakai akhlakul karimah. Biasanya mana titik yang harus dikembangkan? Nah, titik yang harus dikembangkan itu pakai adendum. Mengapa dia dikembangkan? Nah, kalau adendum itu problematik, pakai referendum. Jadi kan sopan begini. Kenapa? Karena nuansa ketika Undang-Undang Dasar 45 disusun dan Pancasila, nuansanya ini nuansa perjuangan politik. Jadi lebih jujur. Sekarang nuansanya perdagangan politik. Ya mungkin yang tersebut belum bagian lain. Tapi political business bukan political style. Nah, dalam suasana seperti itu, membukanya juga tidak pakai etika, diubah
bersifat secara lebih daripada kebutuhan yang diperlukan. Nah, ketika lebih, ini lebihnya ini yang jadinya. Jadi ini asalnya ditutup semua, pengap, bahasa Jawa Timurnya ungkep, sini juga ungkep, semua dibuka semua, masuk angin. Jadi masalah kuantum, masalah dosis, dan masalah metodologi perubahan. Nah, lubang-lubang yang ada yang sebetulnya tidak kita perlukan berubah menjadi lubang penyakit. Nah, penyakit ini ketika diundang-undang masih belum terasa karena UUD 45 belum menyentuh secara efektif konstitusional di dalam perilaku bangsa. Masih konstitusi dia, belum law. Nah, tetapi setelah dijabarkan di dalam undang-undang, nanti apa? Spektrumnya ini semakin meluas. Ekonomi, wonten sedikit menjadi liberal, politik juga sama, budaya menjadi pilihannya pribadi dan sebagainya. Spektrum itu berada pada tingkat undang-undang. Nah, tingkat undang-undang ini tidak gampang kita atasi karena proses rekrutmen anggota parlemen semuanya dari partai, dan partai ini tidak ada standarisasi siapa sebetulnya yang pantas jadi anggota, politisi, negarawan dan sebagainya. Itu tidak ada standar. Biar bapak ini profesor doktor maju pilkada belum tentu menang. Kalau yang sama yang ini, yang serangan kajian. Saya pernah mengingatkan, awas tuh serangan pasar itu bahaya. Uangnya cuma sedikit, tetapi al-imarah, representasi mentalnya ada. Nah, itu jawabannya aja, tidak lain Pak. Loh Kiai, saya itu mulai kemarin menunggu serangan pajak. Sampai sekarang kok tidak diserang-serang. Mati itu. Artinya apa? Proses bisnis kepemimpinan sudah sampai di sini. Lalu mungkinkah parlemen ini akan melakukan sesuatu pengurusan yang bertentangan dengan kepentingan ego sektoral daripada? Tidak mungkin. Oleh karenanya kita dengar isinya itu anggaran, Freeport ya tenang saja, terus terpilih lagi jadi ketua partai, apa salahnya? Tangannya masuk anggota. Kapan lafaz perlu membuat hati, sera-sera aja, Freeport sudah selesai itu urusan bisnis. Sekarang saya masuk bisnis. Ini pasti mengakibatkan mental penyelenggara negara. Nah, ketika mental penyelenggara negara ikut terkooptasi dengan dalam perspektif terhadap tugas dan negaranya, wah ini lebih rumit lagi karena menyangkut orang. Saya pernah diberitahu di Irian itu ada 4 lagi seperti Freeport. Satu saja kita kelola sendiri, sudah selesai ekonomi itu saja tidak saya tanya kenapa tidak mencari orang
yang diamanati orang Indonesia itu semua. Karena rata-rata pikirannya itu McLaren, McLaren. Tapi ya kalau saya masalah kan kurang universitasnya. Kalau di sini kan harus McLaren. Jadi dia tidak berpikir bagaimana paper 1, 2, 3, 4 menjadi milik kita. Bagaimana saya keluarkan izin kepada siapa, kemudian saya dapat fee pada saat hari itu saat. Kalau seperti itu, dan itu apa? Sehingga dia kaitannya sama saya, oh ya kita musimnya, gitu aja. Ini terus ke bawah lagi seperti ini. Dengan adanya otonomi daerah, dulu kan maksudnya kreativitas, tetapi sekarang jadinya otoritas. Sehingga keputusan menteri bongkar lagi sama bupati sekitar. Dari 510 bupati di Indonesia, kata KPK, 360 bupati di Indonesia itu bermasalah. Wow. Nah, kata bapak-bapak yang ingin bermasalah jadi bupati. 360. Tidak ada satu partai pun yang bebas dari korupsi. Nah, ini dari segi sistem penyelenggaraan negara dan akibat dari Indonesia. Sudah sampai ini, sudah sampai mereka. Jadi totalitas kebangsaan kita itu sudah kena. Ketika ini rusak, masuklah penyakit-penyakit kerusakan baru yang untuk melumpuhkan Indonesia lebih cepat. Pertama, narkoba itu lebih dahsyat daripada terorisme yang mati-mati. Narkoba itu sehari 56 orang. Mereka mati secara menderita. Dan jangan mengharapkan husnul khotimah dan syafaat Nabi besar. Orang itu kan sudah berkenalan narkoba, artinya dia sudah memanggil malaikat itu. Baik dia akan mencabut secara kasar atau karena kalau kuat membayar, terus dia akan mati di dunia. Yang tidak terkendali, dia akan mati sebelum waktunya. Jadi narkoba itu pembunuhan yang paling sadis di dunia. Seperti dulu juga perangkat 56 sehari. Indonesia sudah 5,6 juta orang yang kena. Kenapa ini sulit diterobos? Karena dia serangan ini double karya. Satu sisi mematikan secara mengerikan, satu sisi menawarkan uang berlimpah yang tiada terbatas. Baru saja saya mendapat berita dari BNN bahwa untuk membuat narkoba itu 1 kilo hanya biaya 60 sampai 70 juta. Padahal nanti 1 kilo itu kalau dijual 2 miliar. Karena 1 gram itu 4 kali harga emas. Buat mereka yang putus di jalan, mereka akan kolek, membungkuk kepalanya supaya mati dan mati. Jahatnya. Nah, kenapa sulit diberantas? Karena uang ini tadi, dia akan menunggu siapa. Di Indonesia itu sudah susah menegakkan ketuhanan yang maha esa. Sudah ganti keuangan yang maha esa.
Sekarang apa yang tidak dibawa uang? Politik, hukum, konsesi, kompromi. Kalau sudah kurang di atas tata nilai, maka ini adalah jalan-jalan yang masuk ke Indonesia. Dulu masuk jalan tikus. Misalnya di daerah Batam dan sebagainya. Sekarang jalan tikus itu sudah jadi jalan gajah. Tidak ada orang yang kuat menghadapi demikian. Karena bangsa Indonesia sudah diketahui kalau soal utang, bangsa kita itu seperti kerupuk dana. Jadi langsung diledek. Jadi seperti saja di masyarakat awal ya, ngerti, itu nanti dikasih uang sama orang, itu nggak ngerti lagi. Jadi uang itu juga bisa membuat orang pintar jadi kesadaran begitu. Ini dalam waktu 5 tahun lagi kalau begini terus tumpas. Nauzubillah. Baru di bawahnya teror paling berapa ya? Dan teror itu mematikan orang yang masih setia, tidak membunuh sejak awal. Tapi ini ya tetap merupakan musibah. Terus demoralisasi LGBT, lalu kekerasan perempuan, kekerasan seks, itu satu paket dengan distorsi Indonesia. Saya itu heran, LGBT kok dibilang macam-macam, secara intelektual, secara ham, saya tidak pernah itu kerjaannya Tuhan zaman Nabi Lut. Udah biasa. Kalau perempuan itu kami dengan perempuan, saya tidak bisa ngerti karena saya bukan. Tapi kalau laki-laki minta kawin dengan laki-laki, itu mau apa? Coba dia itu mau kawin apa mau olahraga? Kok begini kok dibela dengan intelektual kita seakan-akan ini ham dan sebagainya. Jadi ada pembusukan persepsi yang semestinya ini asmalah sapi ini dianggap ini bagian daripada kemanusiaan yang tinggi. Dan itu percaya termasuk intelektual. Sekarang intelek kita itu seperti tidak intelek kalau tidak mau rondo ini apa? Dan ini mulai babu sampai intelek kok sama. Babu itu nih melok Cina itu lebih gaya daripada melok. Dan ini rupanya sudah perangi. Nah, jadi di samping tadi ada korupsi, maaf ya, ada narkoba, ada korupsi, ada terorisme, ada war of perception. Dan war of perception ini lini utamanya adalah media. Yang kedua, isu-isu yang dikemas sebagai isu kemanusiaan, padahal sesungguhnya itu pemelorotan kemanusiaan. Korban dari negara-negara berkembang, di mana negara berkembang itu sebagian besar adalah umat Islam di belahan dunia. Ini semuanya hancur karena tidak well informed terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di negaranya dan juga di masyarakat. Tidak ngerti apa yang terjadi. Tahu-tahu mati, tahu-tahu disalah, tahu-tahu. Nah, ini pekerjaan war of perception dan media didorong begitu rupa sehingga tidak lagi berfungsi sebagai national enlightenment atau tidak berfungsi sebagai state enlightenment,
Dia hanya berisi kasus-kasus dan iklan-iklan Indomie ala ahli seperti ini. Dan kasus ini itu dipotong-potong dan tidak pernah ada solusi berarti. Oleh karena itu kalau diundang TV kan yang datang. Kalau suruh ngaji katanya. Tapi habis ngaji sudah pornonya keluar, modelnya. Nah, tapi lalu saya harus diadu dengan orang lain. Nah, sehingga dengan dia negara dan pemerintah itu sudah memotong lidahnya sendiri. Dia tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan national policy. Dan semuanya digeser menjadi bisnis dan rating. Nah, kalau sudah rating, itu bad news is the good news. Semakin mengerikan, semakin baik. Kalau ada orang menggigit anjing, nggak berita. Kalau anjing menggigit orang, ya nggak berita. Ini akhirnya apa terjadi? Bangsa Indonesia ini sedang tahu apa tentang bangsanya. Situation atau ini juga jangan tak war of perception melalui sistem. Nah, kemudian yang rusak-rusak budaya-budaya sampah ini masuk dengan bungkus sampah. Tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Saya itu merasa apa sih sebenarnya HAM di dunia itu? Maksud apa ya? Yang namanya Amnesty International itu apa? Saya uber kan? Di mana letak? Akhirnya ketemu di Belanda, ketemu di Jenewa, ketemu di London, ketemu juga di Belgia. Jadi begini Pak, mereka itu punya dua kemasan. Yang satu dikemas HAM, yang satu dikemas Amnesty International. Kalau ada kita yang salah, langsung dikirim HAM, melanggar HAM Indonesia. Nah, HAM yang mereka langsung itu adalah HAM tahun 48 yang basisnya adalah sekularisme dan ateisme tanpa agama. Nah, ini kalau dipindahkan ke tempat negeri yang beragama, pasti ada benturan. Nah, saya datang Jenewa kita. Di Jenewa itu ini kok gini kan? Oh serius? Saya datang ke Jenewa. Jenewa itu ada keunikan. Di sana ada komisi HAM. Di samping komisi itu ada LSM besar dunia yang pekerjaannya mensupport PBB, sehingga PBB korupsi. Sehingga dengan demikian PBB itu hanya produk dari olahan hasil. Nah, sekarang misalnya ada pelanggaran yang mereka tidak suka, misalnya di Papua yang sekarang ini dikuasai tapi kok di sana militernya bergerak, wah mereka militer Indonesia melanggar, membunuh pemberontak. Tapi kalau pemberontak membunuh tidak. Jadi bagi itu HAM yang terkendali, HAM yang sudah terkendali, yang mengendalikan bukan Pancasila, tapi yang mengendalikan adalah hegemoni dan imperialisme perseptif dan ekonomi. Nah, anak-anak kita banyak di sana yang pekerjaannya nyetorkan catatan, yang jelek-jelek, kemudian dikemas sama mereka untuk alat pukul terhadap Indo. Padahal bayarannya ya pas-pasan. Tapi bangsa Indonesia itu beriman. Dibayar sedikit di komentar ini suka sampai kenal kok.
Tuhan sudah minder luar biasa kompleksnya. Jadi anak itu, anak fantastis di sana, anak itu hanya untuk Tuhan nyatakan saja. Jadi Madura ada apa ini sekarang, serai, dimarahi ya, sudah itu sendiri makan. Tapi kalau dia yang misalnya narkoba itu kan mereka yang mengirim ke Indonesia, kan bukan made in Indonesia. Kalau made in Indonesia itu agent of the foreigners. Nah, di pabrik-pabrik ini kalau ketangkap lah, mereka ikut untuk minta suaka, minta pengampunan, pakai yang amnesti. Sampai kapan kita ini digoda? Insya Allah istiqomah. Kalau kita tidak segera mengadakan pembangunan yang baik, dan itu bukan pekerjaan pejabat, itu pekerjaan pemimpin. Siapa sekarang yang diharapkan? Yang diharapkan lagi dari yang diharapkan seberapa yang di? Jadi ini putus Pak, ini persepsi. Nah, oleh karenanya saya selalu begitu. Kami yang masuk di Indonesia harus dipancasilakan. Caranya, di dalam Undang-Undang Dasar itu kan ada HAM di situ. Mungkin Pak Anand lebih paham. Di situ ada HAM, isinya kalau saya tidak salah ingat, HAM dilarang melanggar Pancasila. Tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh melanggar aturan agama dan tidak boleh melanggar lokal wisata. Tetapi HAM yang masuk di Indonesia tidak mengikuti konstitusi ini karena itu global movement yang mempunyai kekuatan politik yang berada di luar jaringan konstitusi. Maka ini kena HAM itu yang mengenakan yang dia HAM. Bayangkan orang yang bertugas negara kena, sementara orang yang diikuti negara dia pahlawan. Ini HAM yang tidak Pancasila, karena memang ini masih hampir masih hanya mungkin kalau ini ketika ini dipindahkan ke Indonesia tanpa disublimasi melalui sistem Undang-Undang Dasar, pasti dia berada di atas agama, di atas Pancasila, di atas tata nilai semuanya. Kalau dia tidak cocok melanggar dalam kondisi pemerintah yang tadi saya sebut, bagaimana kreasi itu berubah menjadi disintegrasi. Di eksekutif sendiri itu ya pelangi, karena tidak semua memberikan kapasitas. Banyak yang diangkat oleh menteri. Loyalitas yang diangkat menteri itu kepada siapa? Kepada ego sektoral ini apa? Kepartaian, apakah kepada bangsa dan ini semua menjadi problem. Jadi kita ini dirusak isinya ketika wadahnya itu sudah tidak rusak. Ini kalau bahasa kampung ya, nggak tahu jeleknya seperti apa. Pokoknya format Indonesia ini sudah rusak. Nah, baru kemudian materi rusak. Kerusakan di bidang hukum. Hukum itu kalau sudah menyangkut uang di atas 1 triliun, itu bahasa Jawanya sudah pelu. Sudah pelu, dan pendapat orang itu bisa berpindah-pindah sesuai dengan triliunnya. Jadi pagi, jadi sore,
jadi mentor. Kita aparat hukum sendiri. Nah, kalau sudah begitu, maka fungsi justice di dalam law itu apa? Padahal makna daripada law itu adalah justice. Tanpa justice, maka itu semua cuma catatan dan informasi hukum, bukan hukum. Oleh karenanya fakultas hukum bisa didirikan, fakultas keadilan tidak bisa.